Shalom jemaat Tuhan, jumpa lagi dalam doa malam kita pada malam hari ini. Sama-sama kita akan menyembah Tuhan, kita persiapkan hati kita. Kita akan satu pujian, sebab Engkaulah Tuhan, Kau kusembah. Tinggi
Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Selamat malam saya ucapkan kepada kita semua. Dan selamat berjumpa kembali dalam ibadah doa malam. Nah, sebelum kita masuk dalam perenungan akan kebenaran firman Tuhan,
Mari bersama-sama dengan saya kita tundukkan kepala kita mau bersatu di dalam doa. Maha besar Allah yang kami sembah, Allah yang kami panggil di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Malam hari ini kami bersyukur Tuhan atas setiap perbuatan tangan-Mu yang ajaib, yang selalu terus Engkau kerjakan dan nyatakan di tengah-tengah kehidupan kami. Kami menyadari dengan benar kalau kami ada sebagaimana ada. Ini semua karena pertolongan Tuhan yang sempurna menyertai akan kehidupan kami. Dan tiba waktunya ya Tuhan untuk kami mendengar dan merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Kami rindu agar supaya Engkau berbicara di tengah-tengah kehidupan kami. Sehingga ya Tuhan kami memahami maksud dan kehendak Tuhan. Apa yang harus kami kerjakan dalam kehidupan kami. Sehingga kami menjadi pribadi-pribadi yang melitan dan berkenan di hadapan Tuhan. Biarlah kiranya keberkatan-Mu mengalir dalam kehidupan kami. Sehingga setiap kebenaran firman-Mu yang akan nantinya kami dengar, tertanam, berakar, bertumbuh, dan berbuah lebat dalam setiap kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kekal sampai selama-lama-lamanya. Kami bersyukur dan kami siap sedia untuk mendengarkan akan kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Ia adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu, mari kita buka Alkitab kita yang terdapat di dalam Yakobus pasal yang pertama, ayat yang kedua sampai ayat yang keempat. Saya akan baca untuk kita semua. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Bapak Ibu jemaat Tuhan, tema kebenaran firman Tuhan yang nantinya akan kita pelajari bersama-sama malam hari ini adalah ujian kehidupan. Firman Tuhan datang kepada setiap kita bahwa anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kita jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Tentu hal ini merupakan hal yang aneh dan menarik terdengar di telinga kita. Bagaimana mungkin suatu pencobaan merupakan sebuah kebahagiaan atau mendatangkan sukacita tersendiri bagi orang yang sedang mengalami pencobaan itu? Bukankah pencobaan selalu diidentik atau selalu dikonotasikan dengan sebuah kondisi yang tidak mengenakan? Dan kita tahu bersama bahwa kebahagiaan dan pencobaan ini merupakan dua hal yang berbeda. Prinsip dasar dari kebahagiaan adalah kesenangan. Sedangkan prinsip dasar dari pencobaan itu adalah ujian. Atau suatu perasaan yang menjengkelkan karena kondisi permasalahan yang tidak kunjung selesai yang terjadi pada saat-saat itu. Nah, menjadi menariknya adalah Alkitab menyampaikan kepada kita agar supaya menganggap bahwa pencobaan atau masalah yang sedang kita hadapi, masalah yang sedang terjadi dalam kehidupan kita, dianggap sebagai suatu sukacita, dianggap sebagai suatu kebahagiaan. Bukankah ini bertolak belakang dengan pemikiran kita bahwa kebahagiaan itu adalah hal-hal yang menyenangkan? Kebahagiaan itu adalah hal-hal yang bersifat kesenangan, bukanlah sebuah ujian. Untuk itu Bapak Ibu, kita perlu membaca kembali ayat ini supaya kita memahami, supaya kita tidak salah kaprah maksud dari kebenaran firman Tuhan yang telah kita baca tadi. Mari Bapak Ibu kita buka kembali Alkitab kita. Lihat di dalam Yakobus pasal yang pertama ayat yang kedua sampai ayat yang keempat. Saya akan baca untuk kita. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan
apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab, perhatikan dengan baik Bapak Ibu, bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan apa? Ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Oh, ternyata pencobaan itu merupakan sebuah ujian yang akan mengupgrade iman kita. Atau yang sering kita sebut naik kelas, naik tingkat. Kita tidak lagi disebut orang yang memiliki iman kekanak-kanakan. Karena ketika kita dapat melewati pencobaan itu, atau yang bersifat masalah itu, maka kita sedang bertumbuh di dalam kedewasaan iman kita. Itu sebabnya Alkitab berkata kepada setiap kita umat-umat Tuhan, agar supaya menganggap kebahagiaan adalah ketika kita masuk dalam masa-masa yang sulit, masa-masa yang sukar. Perhatikan Bapak Ibu, di ayat yang keempat saya akan baca untuk kita semua. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Apa maksudnya Bapak Ibu? Kalau kita berbicara tentang buah yang matang, siapa sih yang tidak menginginkan buah yang matang? Siapa sih yang menolak ketika diberikan buah yang segar? Setiap orang pasti menginginkan. Kenapa? Karena buah yang matang itu bisa dinikmati dengan baik. Kalau dalam kehidupan iman kepercayaan kita memiliki ketekunan, kita memiliki keyakinan di dalam pengharapan kita kepada Allah kita. Sekalipun pencobaan atau sekalipun masalah itu terjadi silih berganti, menghimpit akan kehidupan kita, tetapi kita tetap terus bertekun dalam iman pengharapan kita kepada Allah kita, maka kita akan selalu berkenan di hadapan Tuhan. Dan orang yang berkenan di hadapan Tuhan akan selalu terus dijamin, akan selalu terus dipelihara, diberkati akan hidupnya. Dan saya percaya bahwa setiap kehidupan kita rindu agar hidup ini diberkati oleh Tuhan. Kita rindu sebagai seorang yang percaya kepada Tuhan, pemeliharaan Allah nyata di tengah-tengah hidup kita. Saya percaya bahwa setiap kita pasti rindu penyertaan Allah sempurna terjadi dalam hidup kita. Namun biarlah kiranya kita memahami dengan baik bahwa proses perjalanan itu tidak mudah. Tetapi ketika kita mampu untuk melewati proses perjalanan itu, atau ujian itu, atau pencobaan itu, kita tetap bertekun dalam iman pengharapan kita di dalam Tuhan. Saya percaya dimanapun kita berada, apapun yang kita lakukan, kemanapun kita pergi, maka di sana ada Tuhan yang selalu terus mengalirkan berkat-berkatnya dalam hidup kita. Perhatikan dengan baik Bapak Ibu. Saya percaya bahwa orang yang berkenan di hadapan Tuhan tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Orang yang berkenan di hadapan Tuhan akan selalu terus berjalan dalam segala kemungkinan daripada Allah. Firman Tuhan berkata bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Itu sebabnya orang yang berkenan di hadapan Tuhan akan selalu terus hidup di dalam segala kemungkinan yang daripada Allah. Dia akan selalu terus melihat dan mengalami bagaimana pertolongan Tuhan yang sempurna dalam hidupnya. Asalkan kehidupan kita tidak lelah untuk selalu berharap kepada Tuhan. Asalkan kehidupan kita tidak bertolak belakang dengan kebenaran firman Tuhan. Asalkan kehidupan kita mampu melewati setiap ujian, setiap proses kehidupan, setiap permasalahan yang sedang kita alami dalam iman pengharapan kita kepada Allah kita. Itu sebabnya Bapak Ibu, perhatikan dengan baik firman Tuhan ini.
secara logika, mungkin ini merupakan hal yang aneh. Tetapi Bapak Ibu, ini merupakan hal yang sangat menarik dalam kehidupan kekristenan kita. Kita diajarkan untuk kita tidak takut terhadap masalah. Kita diajarkan untuk tetap terus setia dalam iman pengharapan kita kepada Tuhan kita. Sekalipun kondisi yang sedang kita alami pada saat ini mungkin tidak mengenakan. Saya sudah sampaikan tadi bahwa prinsip dasar pencobaan itu adalah ujian. Prinsip dasar pencobaan itu adalah perasaan yang menjengkelkan. Karena memang didukung oleh situasi atau kondisi yang tidak kita harapkan. Tetapi Alkitab mengajarkan kepada kita, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan atau mendatangkan sukacita tak kala kita jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan, tak kala kita menghadapi permasalahan yang begitu sukar untuk diselesaikan, tak kala kita sedang berada di titik yang paling rendah karena disebabkan kondisi dan keadaan yang sedang menghimpit akan hidup kita. Anggaplah itu sebagai sebuah kebahagiaan. Artinya apa? Biarlah kiranya kita tetap bertekun dalam iman pengharapan kita kepada Allah kita, supaya kita mampu melewati semua hal yang terjadi dalam hidup kita. Dan ketika kita mampu melewatinya, maka ada sebuah hal yang indah, ada sebuah hal yang dahsyat yang nantinya akan kita alami dalam hidup kita. Itu sebabnya Bapak Ibu, saya mengajak kita semua untuk tidak takut terhadap kondisi yang sedang terjadi, untuk tidak takut terhadap permasalahan yang sedang kita alami, untuk tidak takut menghadapi kenyataan hidup yang tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Karena kita ada Tuhan yang akan selalu terus menjamin hidup kita. Mungkin yang menjadi pertanyaannya, bagaimana caranya untuk kita dapat melewati pencobaan itu? Bagaimana caranya untuk kita bisa melewati atau tetap tenang ketika kita menghadapi permasalahan yang begitu sulit untuk kita selesaikan? Ketika kita berada di titik yang paling rendah, bagaimana caranya agar supaya kita tetap terus bertekun di dalam iman pengharapan kita kepada Allah kita? Mungkin ini yang menjadi pertanyaannya Bapak Ibu. Apa yang harus kita lakukan sebagai orang percaya? Apa yang harus kita perbuat ketika kita sedang berada di masa-masa yang begitu sulit? Bapak Ibu jemaat Tuhan, mari saya mengajak kita untuk melihat Matius pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Matius pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Kita tidak perlu membaca ayat ini Bapak Ibu, karena ayatnya terlalu panjang. Tetapi biarlah kiranya kita memahami isi dari ayat ini. Nanti Bapak Ibu bisa sembari membaca ketika saya sedang menyampaikan firman Tuhan ini. Saya ingin menjelaskan sedikit dari pasal ini Bapak Ibu. Dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Yesus dicobai sebanyak 3 kali. Dan setiap pencobaan yang ia alami, Yesus selalu terus menjawabnya dengan firman Tuhan. Ternyata kunci dari Yesus melewati pencobaan itu, kunci di mana Yesus mampu untuk melewati permasalahan yang sedang ia alami adalah dengan cara memperkatakan firman Tuhan. Di ayat yang ke-11, mari kita baca Bapak Ibu. Ayat yang ke-11, saya akan lompat saja di ayat yang ke-11. Saya akan baca untuk kita semua. Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah
malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Iblis tidak bertahan, atau permasalahan itu akan usai, akan selesai ketika kita memiliki firman itu. Ketika kita benar-benar menghayati atau menghidupi setiap kebenaran firman Tuhan yang selama ini kita dengar, yang selama ini kita ketahui. Setiap permasalahan apapun yang kita hadapi dalam hidup kita, tak kala firman itu hidup dalam hidup kita, maka dia akan memberikan kekuatan, dia akan memberikan kemampuan untuk kita mampu melewati, untuk kita tidak terombang-ambing dengan setiap permasalahan yang sedang kita alami. Firman Tuhan adalah kunci untuk kita melewati semuanya. Ada satu ayat yang berkata seperti ini Bapak Ibu. Iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus atau firman Tuhan. Jadi kalau setiap kehidupan kita diisi dengan cara mendengarkan firman Tuhan atau membaca firman Tuhan, kondisi apapun yang terjadi, masalah apapun yang nanti akan datang menghimpit hidup kita, tidak akan mengoyahkan kita, tidak akan membuat iman kita menjadi luntur, tidak akan membuat kita iman kita mati, tetapi akan selalu terus membuat iman kita berkobar-kobar karena ada firman yang hidup dalam hidup kita. Itu sebabnya pastikan dalam hidup kita Bapak Ibu ada firman. Amin. Apa yang engkau lakukan setiap hari? Adakah engkau membaca firman Tuhan? Adakah engkau menghayati firman Tuhan? Adakah engkau merenungkan firman Tuhan? Firman itu adalah kekuatan dalam setiap kehidupan kita orang percaya. Bapak Ibu jemaat Tuhan, setiap orang pasti memiliki kesulitan. Setiap orang pasti memiliki ujian. Dan setiap ujian yang dialami oleh kebanyakan orang itu berbeda-beda Bapak Ibu. Kita tidak bisa menuntut si A atau si B harus memiliki ujian yang sama dengan kita, tidak. Tetapi yang pasti Bapak Ibu, bahwa ketika kita mampu melewati ujian itu, ketika kita mampu melalui proses masalah yang sedang kita alami itu, maka ada sebuah sukacita yang besar yang nantinya akan kita terima dari Tuhan. Asalkan ketika kita melewati proses kehidupan atau ujian kehidupan itu, kita tetap bertekun di dalam iman pengharapan kita kepada Tuhan. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan atas setiap kebenaran firman-Mu yang telah Engkau sampaikan kepada kami. Biarlah kiranya firman-Mu selalu terus menguatkan akan kehidupan kami, di dalam kami menjalani hari-hari kami. Pertolongan Tuhan akan sempurna dan ajaib di tengah-tengah kehidupan kami, ketika kami menghidupi setiap kebenaran firman-Mu. Itu sebabnya ya Tuhan, bila kiranya Engkau mengajari kami, menuntun kami, untuk kami tetap menghidupi atas setiap kebenaran yang telah kami terima daripada Engkau. Tuhan, setiap permasalahan apapun yang sedang kami alami pada saat ini, kami percaya bahwa di sana ada Tuhan yang pasti menolong hidup kami. Sebab firman-Mu yang menjamin hidup kami. Firman-Mu yang akan selalu terus membuat kami mengalami sukacita, mengalami damai sejahtera. Sebab firman-Mu yang membebaskan akan kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu, kekal sampai selama-lamanya. Hamba menyerahkan ya Tuhan, setiap kehidupan umat-umat-Mu. Biarlah kiranya mereka selalu ada dalam keberkatan Tuhan. Kondisi apapun yang sedang mereka alami, biarlah kiranya Tuhan menolong hidup mereka. Apapun yang sedang terjadi dalam hidup mereka, memohon belas kasihan Tuhan, agar supaya Tuhan yang selalu terus memimpin mereka, untuk mereka menemukan jalan keluar, solusi yang terbaik dalam setiap permasalahan yang sedang mereka alami. Kami percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil.
Kami percaya Tuhan terlalu mampu membalikkan sebuah keadaan. Dari keadaan yang tidak baik menjadi keadaan yang baik. Dari keadaan yang buruk menjadi keadaan yang tenang. Itu sebabnya ya Tuhan, kami serahkan setiap umat-umat-Mu dalam tangan-Mu. Mereka yang sedang mengalami sakit penyakit atau kondisi yang membuat mereka tidak berdaya. Kami percaya bahwa Engkau mampu untuk menolong dan mujizat-Mu masih berlaku dalam setiap kehidupan umat-umat-Mu. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami bersyukur atas setiap kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu. Sampai berjumpa kembali dalam ibadah doa malam selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.